Baiklah, kali ini kita pertama akan membahas tentang hukum Archimedes. Nah, benda-benda yang dimasukkan pada fluida seakan-akan mempunyai berat yang lebih kecil daripada saat berada di luar fluida. Misalnya, batu terasa lebih ringan ketika berada di dalam air dibandingkan ketika berada di udara. Berat di dalam air sesungguhnya tetap, tetapi air melakukan gaya yang arahnya ke atas. Hal ini menyebabkan berat batu akan berkurang, sehingga batu terasa lebih ringan. Jadi ini merupakan salah satu penerapan dari hukum Archimedes. Untuk lebih jelasnya, simak penguraian materi berikut ini. Nah, hukum Archimedes menyatakan bahwa gaya yang bekerja pada suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Jadi itu bunyi dari hukum Archimedes. Nah, ini ada persamaan untuk gaya ke atas, ya, dimana gaya ke atas itu dirumuskan, yaitu yang perlu kalian ketahui persamaannya yang pertama ini, dimana gaya ke atas itu sama dengan berat benda di udara dikurang berat benda di zat cair. Ini juga berhubungan dengan ilustrasi tadi yang mengatakan bahwa kenapa apabila berat benda di dalam air seakan-akan lebih kecil daripada berat benda di udara. Jadi ini cara mencari persamaannya. Kemudian persamaan lain untuk mencari gaya ke atas adalah Fa sama dengan Rho untuk fluida dikali percepatan gravitasi kemudian dikali dengan volume benda dalam fluida. Jadi untuk persamaan gaya ke atas ini persamaannya. Kemudian ada lagi teacher tambahkan persamaan satu lagi, di mana ada persamaannya yaitu Rho benda per Rho fluida sama dengan berat benda di udara per gaya ke atas. Nah, jadi ini persamaan yang ketiga. Untuk Rho B ini adalah massa jenis benda. Benda yang dicelupkan ya. Kilogram per meter kubik. Nah, kemudian WU ini W udara. Fa adalah gaya ke atas. Jadi ada 3 persamaan ya untuk gaya ke atas. Yang pertama ini, yang kedua, dan ini yang ketiga. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, ini ada penerapan hukum dari penerapan hukum Archimedes. Yang pertama itu terapung. Nah, terapung di mana sebagaimana kita ketahui untuk terapung ini syarat untuk benda bisa terapung di mana Rho benda massa jenis fluida itu besar dari massa jenis benda. Nah, jadi ini untuk syarat
benda bisa terapung ya. Mungkin kalian dulu sudah pernah belajar tentang terapung, melayang, dan tenggelam. Jadi ini syarat untuk terapung di mana massa jenis fluida besar dari massa jenis benda. Dan untuk mencari massa jenis benda pada keadaan benda terapung, ini ada persamaannya. Rho benda sama dengan volume benda yang tercelup di dalam zat cair per volume benda. Jadi kan kalau terapung itu ada bagian benda yang tercelup dan ada ini bagian benda yang tercelup. Nah, jadi ini volume VBF ini volume benda yang tercelup dalam air. Kemudian VB ini adalah volume bendanya secara keseluruhan. Jadi ada kalau terapung ada yang tercelup, ada yang tidak, ya kan? Nah, kemudian dikali dengan massa jenis fluida. Ini contoh dari penerapan hukum Archimedes terapung, yaitu pada ini kapal. Karena kapal itu dia akan mengapung di atas air. Jadi ada bagian kapal itu yang tercelup ke dalam air. Nah, kemudian ini persamaan lainnya. Jadi ini persamaan 1. Nah, ini untuk persamaan 2-nya mencari massa jenis benda pada benda yang terapung. Kemudian kita lanjutkan. Nah, penerapan hukum Archimedes yang melayang. Kalau pada melayang ini syarat bendanya di mana massa jenis benda itu sama dengan massa jenis fluidanya atau zat cairnya. Makanya dia bisa melayang. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Penerapan hukum Archimedes tenggelam. Syarat untuk benda bisa tenggelam di dalam air yaitu massa jenis benda besar dari massa jenis zat cairnya atau fluidanya. Jadi massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita masuk pada kapilaritas. Kapilaritas adalah peristiwa naik atau turunnya permukaan zat cair pada pipa kapiler. Nah, contoh dari penerapan kapilaritas ini dalam kehidupan kita sehari-hari, contohnya yaitu naiknya air tanah hingga mencapai daun. Itu adalah contoh dari kapilaritas ini. Kalau bahasa kitanya itu kapilaritas meresapnya air melalui celah-celah kecil. Nah, jadi contoh lainnya yaitu meresapnya air pada tisu. Misalnya ada tisu sebagian yang dicelup, sebagian yang tidak. Lama-lama nanti tisu itu akan basah seluruhan. Nah, itu contoh dari kapilaritas. Nah, kemudian ini ada persamaan untuk mencari kenaikan atau penurunan zat cair dalam pipa kapiler. Nah, di sini rumusnya itu H sama dengan 2 gamma cos theta per rho GR, di mana H kenaikan atau penurunan zat cair, kemudian ini lambang tegangan permukaan, percepatan gravitasi, dan R jari-jari alas tabung. Ini pada pipa kapiler ya. Nah, kemudian yang belum itu ada di sini keterangannya itu theta. Theta itu adalah sudut kontak. Sudut kontaknya. Nah, kemudian yang belum diketahui apalagi
kita Rho. Rho ini adalah massa jenis zat cair. Satuannya kilogram per meter kubik. Oke, nah jadi ini kapilaritas ya. Nah, ini contoh penerapan kapilaritas pada pipa kapiler. Oke, kita lanjut saja. Viskositas. Nah, contoh penerapan viskositas ini, kalau kalian melakukan percobaannya, mana yang lebih cepat jatuh ke lereng yang dijatuhkan di dalam air atau di dalam oli? Nah, itu salah satu contoh dari penerapan kapilaritas ya, mana kalau misalnya kita masukkan kelereng ke dalam air, dengan bersamaan kita juga memasukkan kelereng itu ke dalam oli. Mana yang lebih cepat jatuhnya? Di dalam air atau di dalam oli? Nah, jadi viskositas itu adalah ukuran kekentalan zat cair, atau gesekan dalam zat cair. Nah, gaya gesek dalam zat cair tergantung pada koefisien viskositas, kecepatan relatif benda terhadap zat cair, serta ukuran dan bentuk geometris benda. Untuk benda yang berbentuk bola, jadi untuk benda berbentuk bola dengan jari-jari R, gaya gesek zat cair dirumuskan. Jadi ini rumusnya khusus untuk benda berbentuk bola ya. F gaya geseknya sama dengan 6 V nu RV. Jadi ini keterangannya. F itu gaya gesek atau gaya Stokes Newton, kemudian mu koefisien viskositas, itu satuannya Pascal sekon. Kemudian R jari-jari bola, satuannya meter. Kemudian V kecepatan bola. Nah, jadi ini mencari gaya gesek pada zat cair untuk benda yang berbentuk bola. Nah, kita lanjut. Nah, tadi kan ada dibahas kecepatan. Nah, kecepatan ini disebut juga dengan kecepatan terminal. Jika suatu benda yang dijatuhkan ke dalam sebuah fluida kental, kecepatannya makin membesar sampai mencapai kecepatan maksimum yang tetap. Kecepatan ini dinamakan kecepatan terminal. Pada gambar bekerja gaya dan kecepatan terminal dicapai apabila W sama dikurang F dikurang Fs atau gaya gesek ini ya sama dengan 0. Untuk benda berbentuk bola, kecepatan terminal dirumuskan. Jadi ini untuk benda berbentuk bola ya, dirumuskan kecepatan terminalnya ini. Nah, kemudian teacher juga ada rumus lainnya. V sama dengan G
VB rho B dikurang rho F per 6V mu R. Nah, jadi di sini juga ada dua persamaan ya untuk kecepatan terminal pada bola. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Keterangannya V itu kecepatan terminal, kemudian R jari-jari bola, kemudian G percepatan gravitasi, kemudian mu koefisien viskositas, kemudian rho B ini massa jenis bola, kilogram per meter kubik, rho F massa jenis fluida, kemudian VB ini adalah ini ya, VB ini volume, oh maaf, untuk VB volume benda, volume bola. Nah, jadi ini ada dua persamaan untuk kecepatan terminal. Nah, semua materi ini bisa Nana teacher catat di buku catatan. Dan untuk pemahamannya kita lanjutkan dengan membahas soal. Sekian video pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak teacher bisa memahaminya dengan baik. Sampai jumpa pada video selanjutnya.